Halo semuanya, apa kabar kalian? Teman-teman, hari ini saya ingin membahas di mana ada yang mengeluh lagi yang melaporkan bahwa majikannya mempekerjakan dia dua rumah gitu ya. Dua rumah, dan selama dia bekerja kurang lebih hampir 4 bulan ini, datanya, paspornya ditahan oleh bosnya atau majikannya gitu. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa kalau kalian merasakan ada yang tidak bagus, laporkan ke agensi. Dan kalau agensi tidak bisa, laporkan ke KJRI gitu. Dan akhirnya kemarin dia telepon ke saya bahwa dia ingin melaporkan, tapi nanti dia kasih surat notis dulu, baru dia laporkan majikannya begitu. Jadi saya bilang terserah kamu, karena memang sejak dia datang ke sini baru sekitar 2 minggu, dia udah bilang juga ke saya gitu bahwa kok data saya ditahan oleh majikan begitu. Saya bilang kita lihat aja dulu gimana. Kalau majikanmu baik ya minta dengan baik lah. Kalau kamu mau buka apa kayak begitu untuk memerlukan paspor atau data kamu, dokumen kamu it's okay gitu ya. Dan hari lepas hari ternyata dia dipekerjakan dua rumah gitu. Itu kan peraturan di kontrak kerja juga. Kalau maksudnya peraturan di labor Hong Kong, kita tidak bisa bekerja di dua rumah atau selain rumah yang tertera di kontrak alamat begitu ya. Jadi teman-teman, di sini saya hanya bilang majikan di Hong Kong itu ada yang baik, good, ada yang tidak begitu. Jadi kalau kita tidak speak up atau melaporkan, ya suka-suka mereka gitu. Jadi kita harus keberanian. Kita harus ada keberanian untuk juga menekan juga majikan. Kalau seandainya kamu merasa ini tidak sesuai kontrak kerja saya gini, nggak bisa gini-gini terus, bilang ke majikan, ini nggak bisa di kontrak kerja, kasih lihat loh buku panduan bahwa kita tidak bisa kerja dua rumah. Kita nggak bisa dipekerjakan dua rumah selain di rumah yang sesuai alamat kontrak kerja begitu teman-teman semua. Tapi kan banyak teman-teman kita yang mau aman, nggak apa-apa, aman ya. Kalau kalian merasa majikan kalian baik, it's okay, nggak usah permasalahkan, terserah lah, yang penting kita sama-sama aman. Tapi kalau majikan pelit, majikan maafan, majikan kayak gimana ya, oke, lapor aja ke labor, benar nggak sih? Begitu. Kalau seandainya kalian merasa majikan ini keterlaluan, tapi itu kembali lagi kepada kalian. Jadi itu teman-teman semua ya, kita ini cuman membantu. Kayak saya dilaporkan, saya bilang saya hanya membantu monitor. Saya akan laporkan saya kan kalau melapor bukan ke KJRI hanya ke stafnya, saya langsung ke Pak Konjen Hong Kong. Kalau Pak Konjen bilang laporkan ke stafnya ini, nama ini, saya laporkan. Disuruh masuk hotline, saya nggak mau masuk hotline, karena saya tuh memang nggak suka hotline. Dan ini juga saya sudah kasih saran juga ke Pak Konjen bahwa kalau ada teman-teman yang mau melaporkan itu hotline itu kayaknya mendingan gak usah hotline, WA aja. Jadi WA KJRI Hong Kong, mendingan begitu daripada hotline orang takut masuk hotline. Dan hampir semua 90% nih pekerja migran Hong Kong tuh takut melapor ke KJRI, nggak tahu kenapa. Tapi memang saya pun merasakan gitu ya, bahwa pemerintah kita ini belum terlalu friendly gitu ya, terutama KJRI Hong Kong. Ini juga buat KJRI Hong Kong, supaya KJRI Hong Kong tuh staff-staffnya ada yang friendly. Teman-teman kita pekerja migran yang terintimidasi pengen lapor agensinya yang tidak berpihak ke pekerja migran, yang nggak ada bisa kerja sama dengan pekerja migran, udah tertindas mau dilaporkan supaya agensi yang menegur majikan, tapi agensi juga berpihak ke majikan begitu. So gimana nih caranya KJRI Hong Kong juga untuk membuka selebar-lebarnya sosial media mereka, dan jangan cuman omong doang begitu, supaya teman-teman kita nih nggak takut untuk melapor begitu. Kram saya sih, karena memang saya yang merasakan
Udah lapor loh sama Pak Konjen Hong Kong, udah lapor ke stafnya. Ya kalau stafnya mendingan kita lapor ke stafnya, ya stafnya langsung masukkanlah saja ke hotline kan, iya kan? Nggak usah lagi Bu, bisa nggak hotline ke hotline, atau Bu suruh datang aja pekerja migrannya. Pekerja migran lagi kerja, nggak bisa datang ke kantor, gitu kan? Jadi kayak seperti ini kita loh yang bantu menangani begitu. Dan kalau kita nggak monitor, itu kayak kasus yang kemarin tuh, nggak selesai. Cuma dilaporkan, padahal ternyata pekerja migran yang seharusnya udah di rumah sekarang udah istirahat karena dia cedera jatuh dari pekerjaannya. Seharusnya dia udah di rumah, ternyata belum. Ini bukan saya bilang saya. Seandainya saya nggak monitor juga, nggak ngamuk-ngamuk ke BP2MI, segera monitor, begini BP2MI nggak telepon PT-nya kalau hanya berharap agensinya. Jadi harus ada kerjasama begitu. Kemarin tuh kasus yang udah dilaporkan tapi ternyata tidak dimonitor sampai selesai. Ini lagi ada kasus-kasus seperti ini. Orang takut loh melapor. Saya jadi bingung, ini kok sebenarnya tadi saya cuma mau fokus ngomongin tentang pekerja migran yang bekerja 2 rumah ini dan dokumennya ditahan, tapi merembet ke sini tentang penanganan KJRI Hong Kong. Kadang ya juga jengkel karena bukan baru 1 kali 2 kali nih kejadian seperti ini. Dan tanya aja Pak Konjen langsung, saya tuh WA kadang udah marah, maksudnya kadang saya habis marah minta maaf lagi, kayak orang gila lah begitu. Kayak Pak Konjen minta maaf, tadi saya udah marah-marah, wong saya juga jengkel. Maksudnya ada loh kasus yang cuma terhenti sampai di situ kalau kita nggak monitor. Begitu teman-teman semua. Jadi gimana nih ya supaya teman-teman pekerja migran itu merasa mereka tuh kayak di backup gitu. Mereka tuh merasa pemerintah juga adalah ambil alih di dalam kesengsaraan mereka. Artinya begitu. Untuk ketika kita melapor, mereka ada. Gimana nih teman-teman pekerja migran takut melapor gitu? Karena apa? Penanganannya baru mau dilapor udah ditekan, mungkin udah kayak penanganan nggak bagus lah gitu ya. Gitulah teman-teman semua. Sekelas BP2MI aja koordinasi dengan KJRI. Ini dari dulu yang saya bilang, benar juga nih. Kenapa dari dulu BP2MI dan KJRI itu nggak ada kerjasamanya gitu ya. Lucu ini, lucu. Kalau saya mau bongkar, aduh, panjang ceritanya nih. Kalau mau bongkar tuh tentang kerja-kerja KJRI Hong Kong dan BP2MI. BP2MI udah keset, udah gimana? Bertanya nggak dijawab. Ada staf BP2MI untuk berkoordinasi ke KJRI, nggak dijawab loh. Begitu juga saya sering WA, nggak dijawab loh. Yang stafnya, saya cuma berkoordinasi sama Pak Konjen. Ini gimana nih, kita pegiat udah membantu meringankan pekerjaan kalian loh. Kalian tuh yang aneh, kalian tuh digaji, kita nggak digaji, kita bisa bantu sesama teman-teman pekerja migran. Ini gimana sih pemerintah ini? Aneh juga. Gimana sih teman-teman mau melapor kalau mereka takut? Ya semoga ke depan lebih baik lah nih kerja. Kalau kalian nggak mau kerja, kami aja yang ganti. Gimana sih? Enak aja kalian cuma di kantor, terima gaji, pajak juga dari kita. Kalian tuh ada di sini karena kita juga ada di sini, pekerja migran. Kalian kalau cuman urusan WNA, warga negara asing yang tinggal, warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong, yang kawin sama orang Hong Kong, kalian welcome. Tapi kalau pekerja migran, kalian anggap remeh, kan tai memang. Udahlah, bikin berdosa. Dan itu kejadian udah bosan saya tuh bantu teman-teman pekerja migran koordinasi dengan KJRI. Nanti suruh datang ke kantor. Kalau orang nggak bisa datang karena dia masih kerja, tunggu hari Minggu lagi. Kalau dia udah ditindas gimana? Suruh datang dia ke kantor. Tangani aja dulu, minta nomor teleponnya, langsung ditangani. Bukan suruh datang lagi.
Nantilah kalau dia libur, dia ke kantor, iya kan, minta penjelasannya. Pesan. Ya sudahlah, marah-marahku pagi hari ini yang tadinya cuma mau bahas tentang TMI, teman kita yang mau melapor karena dia kerja 2 rumah dan masih banyak lagi kerja 2 rumah, makan siang cuman bubur. Tapi kembali lagi buat pekerja migran, buat kalian saya ingatkan untuk senantiasa speak up, jangan takut kalau majikan kalian jahat, maafan, lapor. Kalau kamu nggak suka kerja di majikanmu, break aja, one month notice 1 bulan, udah pindah aja. Emang kenapa? Selagi kalian nggak berbuat kriminal, selagi kalian nggak nyuri, selagi kalian nggak nyuri kriminal, berbuat kriminal, tetap bisa kalian turun. Jangan pernah takut. Malah hidup ini nggak hanya sampai di sini doang. Kalau kalian udah nggak happy kerja di majikan, ya sudah, keluar aja, nggak usah nahan gitu. Takut sana ke Makau aja kalau nggak suka, iya kan? Udah, tetap semangat buat kalian yang majikannya baik, majikannya good, pertahankan. So, jaga kesehatan karena kesehatan mahal, biar kita bisa kerja terus gitu ya. Semangat, God bless, bye bye. Ai.